Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyemas Reda Ledistia dengan NIM 19103011043. Nah, kali ini saya akan memenuhi tugas praktikum 8 yaitu modul Sport and Wellness. Materinya fisioterapi pada vena arterial ulcus. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana peran fisioterapi pada kasus integumen. Nah, pada penanganan kasus integumen ini, peran tenaga medis lain juga diperlukan dan harus saling bekerja sama. Seperti dokter dan perawat. Perawat di sini membersihkan luka dan nanah pasien. Kemudian dokter ini melakukan pencakokan kulit atau yang dinamakan skin graft. Nah, untuk peran fisioterapi apa aja sih? Nah, jadi di sini fisioterapi akan bergelut mengatasi masalah fungsi dan gerak untuk mencegah terjadinya kematian jaringan dan kontraktur. Nah, apa saja sih untuk lebih jelasnya lagi peran fisioterapi? Baik, akan saya jelaskan di video ini. Nah, di sini saya mendapatkan skenario B. Inti dari skenario B ini, jadi usia pasien ini 50 tahun dengan keluhan luka grade 2 dan bernanah, kemudian lukanya semakin melebar di area kulit bagian tibia fibula. Ini terjadi sejak 3 minggu yang lalu. Dikarenakan ibu ini sebelumnya 3 bulan yang lalu itu tersandung dan 2 bulan yang lalu ini terjatuh. Nah, sehingga dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Ibu ini memiliki riwayat penyakit varises, kemudian hasil pemeriksaan vital sign-nya ini didapatkan tekanan darah 110/80 mmHg, kemudian temperatur 37 derajat Celcius, denyut nadinya 100 kali per menit, frekuensi napasnya 18 kali per menit. Untuk hasil pemeriksaan fisiknya ini otot-otot anggota gerak bawah mengalami kekakuan, kemudian bawah ini ada luka berbentuk irregular ukuran 3x3, tampaknya jaringan tulang, kemudian adanya eritema di sekitar luka. Jadi di sini yang akan saya lakukan adalah yang pertama pemeriksaan, yang kedua diagnosa fisioterapi dengan berdasarkan konsep ICF, yang ketiga intervensi, yang keempat evaluasi dan edukasi kepada pasien. Pagi Bu. Pagi. Nah, baik, kita langsung saja. Nama Ibu siapa? Elfra. Usia Ibu berapa Bu? 50 tahun. Alamat rumah Ibu di mana? Di Sleman. Ibu keluhannya apa ya? Saya itu luka sama bernanah. Ini tuh semakin lama itu dia makin melebar lukanya. Ini sejak kapan Bu? 3 minggu yang lalu. Sebelumnya Ibu pernah ngapain Bu sampai lukanya seperti ini? 3 bulan yang lalu itu saya kesandung, dan dua bulan yang lalu itu tuh saya terjatuh. Apakah Ibu bisa nih berjalan Bu? Tidak, tapi bisa berjalan tapi agak susah. Sulit berjalan berarti Iya. ya Bu. Apakah Ibu punya riwayat genetik? Apakah orang tua Ibu ada diabetes itu Bu? Tidak ada. Atau riwayat penyakit lain? Ada, saya varises. Baik Bu, saya ulang. Jadi nama Ibu Elfra, usia Ibu 50 tahun, alamat rumah Ibu Sleman, keluhan Ibu luka bernanah, kemudian lukanya semakin melebar. Ini sejak 3 minggu yang lalu karena tersandung 3 bulan lalu dan jatuh 2 bulan yang lalu, sehingga menyebabkan Ibu sulit untuk berjalan. Kemudian riwayat penyakit Ibu yaitu varises. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu. Saya hitung dulu denyut nadi Ibu ya. Oke. Saya ukur tekanan darah Ibu ya. Saya periksa tekanan darah Ibu.
Ibu, tekanan darah Ibu 110/80, Bu. Selanjutnya saya akan mengukur suhu tubuh Ibu. Sambil menunggu hasilnya, Ibu bisa tarik nafas dan hembuskan nafas. Suhu Ibu 37 derajat, Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di area luka Ibu. Nah, yang pertama saya akan mengukur bengkak di kaki Ibu. Iya, Bu, bisa dibuka Ibu. Bengkak sedikit, Bu. Kemudian saya akan mengukur sensibilitas dari area luka Ibu. Nah, ini terasa apa, Bu? Tunggu. Ini, Bu? Halus. Kalau ini, Bu? Ejen. Selanjutnya, nah jadi ini sekarang adalah pengukuran nyeri. Jadi angka 1 sampai 4 ini dikategorikan nyeri ringan. 4 sampai 6 ini dikategorikan nyeri sedang. 7 sampai 10 dikategorikan nyeri berat. Nah, jika dengan keadaan seperti ini, kaki Ibu masuk ke dalam yang mana, Bu? Angkanya 7 ya, Bu. Kalau coba ditekuk sedikit, Bu. Nah, ini kira-kira masuk di mana, Bu, angkanya? Angka nyerinya. Bisa dikembalikan lagi, Bu, didemonstrasikan lagi. Kalau saya tekan di area sekitar luka, Bu, masuk di mana kira-kira? Selanjutnya saya akan mengetes dari kekuatan otot di sekitar area luka Ibu. Coba Ibu lipat lehernya. Hanya mampu sampai sini ya, Bu? Ya. Selanjutnya saya akan mengukur dari likup gerak sendi di area lutut Ibu. Coba Ibu lipat lagi, Bu. Ya, Ibu lipat semampu Ibu. Ibu lipat ditekuk Ibu. Nah, semampu Ibu. Ini sudah terasa sakit, Bu? Nah, Ibu, untuk mengurangi dari nyeri Ibu dan peradangan di area luka Ibu bisa mengompresnya dengan air dingin. Dan juga Ibu jangan berhenti untuk bergerak di area lutut Ibu. Ibu tetap melakukan aktivitas sehari-hari dan juga melakukan latihan seperti naik turun tangga. Intinya Ibu harus selalu melakukan pergerakan di area lutut Ibu. Nah, kemudian selanjutnya diagnosa fisioterapi berdasarkan konsep ICF. Yang pertama, body structure. Nah, ini mengganggu pada anatominya yaitu catuvena di bagian tibia fibula bagian distal. Kemudian body function. Ini mengalami kekakuan pada anggota gerak bawah dan adanya kemerahan dari adanya eritema di sekitar luka.
Kemudian activity limitation, yaitu ibunya kesulitan untuk melakukan aktivitas harian seperti kegiatan yang membutuhkan ibunya berdiri dalam waktu yang lama, seperti misalnya kegiatan menyapu. Kemudian participation restriction, yaitu ibunya susah untuk bermain dengan cucunya, susah untuk mengunjungi kerabatnya, dan ibunya kesulitan membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, kemudian selanjutnya itu intervensi fisioterapi yang bisa diberikan adalah yang pertama memberikan latihan dengan dimulai gerakan pasif, kemudian gerakan aktif. Yang kedua ini lakukan peningkatan setiap gerakan. Jadi adanya peningkatan dari dosis latihan. Yang ketiga ini monitoring bagaimana reaksi pasien dan kemudian monitoring bagaimana hasil pemeriksaan vital sign-nya. Yang keempat ini memberikan edukasi dan lakukanlah komunikasi yang baik dengan pasien, yaitu mengenai tentang dosis latihannya dan gambaran bagaimana kondisi pasien. Yang kelima ini memberikan evaluasi pada setiap intervensi yang diberikan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.